Anda sehari-hari itu pernah menembak juga kan pasti? Iya, pernah. Nah, Glock 17 itu isinya berarti 17 maksimal ya? Kalau tidak, kami nggak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan? Ya. Oke, bukan kapasitas Anda nih berarti ya? Ya. Baik, setelah itu Anda atas keputusan menetapkan bahwa saya adalah seorang hamba yang tidak memiliki kemampuan menolak terima kasih. Salah satu saksi Susanto Haris menjelaskan terkait senjata Glock 17 yang sempat digunakan Eliezer di tanggal 8 Juli tahun 2022. Kepala Bagian Penegakan Hukum Provos Divisi Propam Polri Susanto Haris menjelaskan saat Eliezer menyerahkan senjata. Cek simsa oleh saya tanyakan, simsa surat izin menggunakan dan membawa senjata api, jelas Susanto. Namun saat itu surat senjata tidak ada fotonya. Lalu Susanto mencocokkan seri senjata dengan surat izin yang diserahkan Eliezer. Siapa yang menanyakan pada Yang menanyakan itu komandan saya, Bapak Brigjen Beni Ali, karena kami hadir di sana bersama Pak Beni Ali. Beni Ali? Baik. Bertanyanya di lokasi mana di lantai 1 itu? Nggak, di dapur, meja masak bersih. Meja masak bersih itu di dekat jenazah? 3 meter atau 4 meter 3 meter atau 4 meter dekat jenazah itu. Nah, pada saat itu yang pertama dipanggil siapa? Yang pertama kali dipanggil kalau tidak salah Pak Kuat. Pak Kuat Ma'ruf. Nah, Ya. pada saat itu apa yang dijelaskan? Pak Kuat menjelaskan bahwa Benar, pertanyaannya apa dulu? pertanyaannya pada saat kejadian Pak Kuat ada di mana? Pada saat kejadian Iya, Pak yang Kuat kami ada di dengar. mana? Oke, dijawab oleh Dijawab Pak Kuat, saya ada di atas sedang mau menutup pintu sedang ada di atas, sedang mau atau pintu atau jendela. Saya tidak kurang tahu. Oke, pada saat itu. Terus ada pertanyaan lain? Nggak ada. Oh, tidak ada. Memang Tidak ada. menjelaskan, sampai terdengar suara tembakan Pak Kuat tiarap. Baik. Pada saat Anda mendengar Pak Beni Ali bertanya pada Kuat Ma'ruf, Pak Ferdi Sambo ada di mana? Di garasi Pak. Di garasi. Siap. Dekat dengan Kuat Ma'ruf? Itu jauh Pak. Jauh. Jauh. Oh, di luar ini kan ada garasi carport. Posisinya Iya. gimana? Di carport Carport luar. luar. Oke. Carport Dengarkah pertanyaan itu Pak? Bisa terdengar tidak pertanyaan-pertanyaan itu sampai ke carport? Tidak terdengar. Perasaan kami tidak terdengar dan kami menanyakan Pak Beni Ali menanyakan tidak lama itu Pak. Tidak nyampe 3 menit hanya Pak Kuat ada di mana, apa yang dilakukan. Nah, reaksi Kuat gimana? Ya. Raut mukanya Ya tenang saja Pak. tenang. Siap. Oke. Karena Tidak nggak ada- lama Pak kami menanyakan. Pada saat itu Anda posisinya di mananya Pak Beni Ali? Pak Beni Ali di depan, kami di sampingnya. Oke. Lihat Kuat menggunakan tas selempang. Wah, tidak lihat, nggak Tidak perhatikan. melihat apa tidak memperhatikan? Tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Baik. Pada saat di sana Anda melihatkah ada pisau? Tidak melihat, tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan juga. Baik. Setelah bertanya pada Kuat, siapa yang kedua ditanya? Kalau tidak salah saksi terdakwa Eliezer Eliezer. Pada saat itu Eliezer dalam posisinya di mana sebelum dipanggil? di luar. Di luar. Oke. Pada saat dipanggil tetap ada di dapur itu. Iya, di meja. Pertanyaannya apa kepada Eliezer? Sama, waktu saat kejadian ada di mana? Saya mendengar pertanyaan. Oke. Dan Eliezer tadi menjawab sama seperti Sama yang- seperti Pak Agus. Oke. Setelah itu Ricky dipanggil. Pak Eliezer itu pertanyaannya dilanjutkan seperti Pak Agus, cuman ditanyakan masalah senjata. Oh, ditanya masalah senjata. Jadi Baik. Terus ikut Pak apa? Eliezer menyerahkan sukarela, tidak ada paksaan, dikeluarkan, kita hitung sama-sama. Penyidik Jakarta Selatan, Pak Bentar. Beni Ali juga. Menghitung apa nih, senjata atau Peluru. amunisi? Peluru. Setelah dicek simsanya Pak, Setelah dicek simsanya oleh, saya baik, benar simsanya? simsanya itu yang pertama kami tanyakan Biar jelas simsa itu apa? Biar surat izin membawa dan menggunakan senjata api. baik. Jadi setiap anggota kami tanyakan ke Ricky, Richard, mana surat izin senjatanya? Dikeluarkan,
KTP dan KTA. Ya. Kemudian saya tanya, bukan, saya tanyakan surat izin membawa dan menggunakan senjata api yang kita kenal surat senti. Baru dikeluarkan, diserahkan ke saya lihat kok tidak ada fotonya, saya bilang. Kemudian saya lihat masa berlakunya masih berlaku sampai tanggal 24 Desember 2022. Kemudian saya balik untuk mencocokkan nomor seri senjata dengan surat izinnya. Tertera di sana MPY 851 senjata Glock 17. Sehingga itu yang kami mixkan, sama enggak nomor senjata dengan simsanya. Kemudian kami lapor kepada Pak Karopropos yang ada di samping, mohon izinkan nomor simsa dan senjata sama. Baik, setelah itu meriksa amunisi. Meriksa jumlah amunisi. Di lokasi yang sama atau bergeser tempatnya? Enggak, di meja itu. Di meja itu. Disaksikan Pak Karopropos, Pak Brigjen Beni Ali dengan penyidik Kasat Serse, Kanit, dan penyidik Jakarta Selatan. Ada berapa amunisi yang tersisa? Untuk yang Glock 12 kita hitung Glock sama-sama. itu yang dipegang oleh Richard ya? Iya, bisa. Ditanyakankah pada Richard isinya tadinya berapa? Oh enggak, Pak. Tidak ditanya. Kami hanya menghitung jumlah yang ada di magasin. Baik. Adakah pertanyaan pada Richard berapa kali dia menembak? Enggak, Pak. Enggak sampai begitu. Tidak tahu. Nah, karena Tidak dengar, tidak tahu, tidak ada pertanyaan. tidak dengar dari Pak Beni Ali. Karena fokus kami adalah senjata inventaris dinas yang kami periksa simsanya. Tadi 12 ya. Anda familiar dengan Glock? Glock berapa itu? Glock 17. Glock 17. Tahunya dari simsanya, Pak. Oh, oke. Kalau Anda sehari-hari itu pernah menembak juga kan pasti? Iya, pernah. Nah, Glock 17 itu isinya berarti 17 maksimal ya? Kalau tidak, kami nggak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan? Oke, bukan kapasitas Anda nih berarti ya? Ya. Baik, setelah itu Anda mengeluarkan juga amunisinya. Apa lagi yang ditanya? Kemudian setelah dihitung, kemudian sama mix dengan simsanya, kemudian bersama Kasat Serse, Pak Beni Ali, penyidik dimasukkan ke dalam kantong plastik ident. Di dalamnya ada simsa, surat izin dan KTP. Kemudian Pak Beni Ali memerintahkan saya untuk mencari perwira yang senior di luar untuk diperintahkan dibawa ke Propos. Kami mencari di luar siapa perwira yang senior, ternyata ada. AKP Tatak masuk ke dalam, dihitung sama-sama, dibuat dokumentasi, kami ada dokumentasinya. Kemudian diserahkan ke AKP Tatak untuk dibawa ke Biro Propos. Baik. Izin yang mulia, apakah perlu ditunjukkan senjata api dan amunisinya biar sekalian? Tidak perlu. Baik. Saudara saksi, setelah itu apa yang saudara lakukan? Apakah Anda hanya berada di Duren 3 atau Anda berpindah tempat setelah itu? Setelah saksi ditanyakan oleh diinterview singkat, sebenarnya bukan interview singkat oleh Brigjen Beni Ali, ditanya, ibu di mana? Lalu? Nah, menurut keterangan Pak Kasat Serse ada di Saguling. Kemudian Pak Beni Ali nanya sama saya, Tok, kamu tahu rumah di Pak Kadif di Saguling? Saya tidak tahu, Pak. Saya bilang begitu. Kemudian Pak Karo keluar, saya di belakangnya, ditanya Pak Beni Ali menanyakan kepada Pak FS, ibu di mana, dan kami mau tahu cerita sesungguhnya. Ditunjukin di Saguling. Jadi kami berangkat satu mobil dengan Pak Beni Ali, Pak FS sendiri dengan mobil menuju Saguling. Baik. Setelah itu ketemu dengan Ibu Putri. Ketemu Siapa yang melakukan Pak Beni Ali. Apakah Anda juga dengar interview? Dengar. Apa yang ditanyakan dan jawabannya? Bu, apa sih kejadian sesungguhnya? Saya dengar kepada Pak Beni Ali, saya baru pulang dari Magelang, kemudian nangis. Langsung nangis. Berhenti kami nangis. Bu, mohon maaf, apa Bu kejadian sesungguhnya? Saya ada di Pulau Magelang, masuk ke kamar di Duren 3, ada yang masuk, kemudian nangis lagi. Baik. Ditanya lagi yang terakhir, di dalam kenapa Bu? Ada yang megang sama, kemudian saya teriak manggil salah satu nama. Saya kurang tahu kurang hafal apakah Richard atau Ricky yang dipanggil. Gimana tadi? Ada yang megang, Ada yang megang. lalu teriak. Iya. Oke. Ibu itu keterangan ibu. Lanjutkan. Nangis lagi.
Kemudian Pak Karot kami periksa sama Pak Kapolda, kemudian karena itu sensitif dan lain, ya sudah tidak bisa karena ibu nangis terus diperiksa, kami kembali. Maksudnya ada yang megang di rumah Duren 3? Iya. Pada saat itu ibu ditanya nggak ada posisinya di mana? Ibu enggak. PC tidak ditanyakan. Saudara jaksa nanti ditanyakan besok pas pemeriksaan Baik, yang terdakwa mulia. Putri Chandrawati. Cukup ya? Baik, pertanyaan lain yang Oke, silakan. Nah, saudara saksi, Anda termasuk yang kena kode etik? Siap, betul Pak. Kami kena kode etik. Oke. Saya tidak akan bertanya terlalu jauh tentang kode etik ini. Terkait dengan tadi saudara menyatakan sudah ada interview awal oleh Pak Benny Ali kepada Kuat Ma'ruf, Richard dengan Ricky di Duren 3. Anda melihat juga ada peragaan di Propam? Kami setelah dari Saguling menuju TKP tidak lama kami ke rumah sakit Pak. Jadi kegiatan di Biro Propos dan lain-lain kami tidak tahu. Tidak tahu. Apakah Anda mengetahui ada pemeriksaan atau interview di Biro Propos kepada mereka bertiga ini? Mengetahui atau tidak, bukan melihat, atau mengetahui? Oh, mengetahui setelah kami kembali ke kantor. Mengetahui. Ya, setelah jadi begitu malam kami diperintahkan oleh Sesro Provos untuk mengambil baju. Artinya yang disampaikan Pak Arief itu betul Pak. Kami yang ngambil baju, tetapi bukan baju korban, tetapi baju PDU 1, pakaian dinas upacara 1 untuk jenazah yang akan dikebumikan secara dinas. Jadi bukan baju yang kita. Oke. Tadi Anda bilang mengetahui pemeriksaan mereka bertiga. Apakah Anda mengetahui juga bahwa Kuat Ma'ruf dalam interviewnya di Propam menyatakan baru tahu skenario itu di Propam? Tidak tahu. Bahwa dalam BAP-nya Kuat Ma'ruf menyatakan dia baru tahu skenario itu pada saat dia diperiksa di Propam, diberitahukan oleh Ferdi Sambo. Tidak tahu. Siap. Oke. Tidak tahu. Karena kami tidak di sana Pak. Baik. Siap Bapak. Saudara saksi terkait dengan mungkin saya ke Baikuni dulu. Pak Baikuni.